yang mengatur bahwa pengantar tak boleh mengomentari perkara yang berdiri tentang yang kedua menyatakan teradu satu, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu satu, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu satu, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu dua, Nafa Indria Purba terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu dua, Nada Indria Purba untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urba nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5, Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD menurut saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah Ya. ini diserahkan Mana yang pada mana? Mahkamah Partai Mas Surya? Diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja. Saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Ya nggak tahu. Saya bukan baru keluar sini, jadi sebelum tahu belum koordinasi apa-apa. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menjatuhi sanksi penonaktifan kepada 3 anggota DPR RI buntut gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus lalu. Ketiganya terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi berbeda-beda. Yang pertama, politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni.
Sahroni terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 6 bulan sejak dirinya dinonaktifkan dari DPP Partai Nasdem. Artinya, Ahmad Sahroni baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Maret 2026 mendatang. Selain Ahmad Sahroni, politikus Partai Amanat Nasional PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio juga dihukum nonaktif selama 4 bulan karena terbukti melanggar kode etik. Artinya, Eko Patrio baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Januari 2026 mendatang. Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan juga menghukum politikus Partai Nasdem Nafa Urbah. Nafa terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 3 bulan. Nafa baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Desember 2025 mendatang. Selain 3 anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik, MKD DPR juga memutuskan untuk mengaktifkan kembali politikus Partai Golkar Adis Kadir. MKD menyebut Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Sementara itu, politikus Partai Amanat Nasional Surya Utama atau Uya Kuya juga dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. MKD DPR memutuskan untuk mengaktifkan kembali Uya Kuya sejak tanggal putusan dibacakan. Sebelumnya pada akhir Agustus lalu, 5 anggota DPR tersebut dinonaktifkan dari partai politiknya masing-masing karena sikap dan pernyataannya dianggap kontroversial hingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus lalu. Anggota di DPR nomor anggota diatur yang mengatur bahwa mengatur boleh dokumentasi perkara yang berdiri dan tadi 22